Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Beberapa video sebelumnya gue udah membahas tentang kronologi sweeping ormas yang viral, geng. Dan di video kali ini gue akan membahas kronologi Wabub atau Wakil Bupati Garut yang menegur ormas yang viral tersebut, geng. Sebelum lanjut ke pembahasan intinya, gue akan menjelaskan dulu profil singkat dari Ibu Wabub atau Wakil Bupati Garut ini, geng, yang telah menjadi perbincangan publik karena telah dengan tegas menegur ormas yang arogan dan juga viral itu, geng. Sebelum terjun ke dunia politik, Wabub yang bernama Lutfianisa Putri Karlina ini merupakan pengusaha kuliner dan seorang dokter gigi. Ia memiliki latar belakang pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Jadi beliau itu sebelum menjabat sebagai wakil bupati adalah seorang dokter, geng, spesialis dokter gigi dan juga pengusaha kuliner. Putri Karlina maju sebagai calon wakil bupati dengan cita-cita membawa gagasan anak muda dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ia percaya bahwa generasi muda di Garut sudah sangat kreatif dan dapat membantu memajukan daerah nih, geng. Jadi menurutnya kaum muda itu jangan anggap remeh ya, geng, atau dinomorduakan lah, karena kalangan muda pun banyak yang berinovasi dan banyak yang kreatif gitu loh, geng. Sebelum lanjut ke pembahasan intinya, kita tarik dulu ke belakang. Beberapa hari yang lalu ada sebuah ormas nih, geng, yang mensidak kali tepatnya, sidak atau mensweeping, geng, sebuah warung makan, dan di situ videonya jadi viral, geng. Bukan soal mensidaknya nih, geng, atau bukan soal sweeping warung makannya nih, tapi soal kearoganan mereka nih, gengs, dalam menegur dan juga mensweeping warung makan yang ada di Garut, gengs. Kenapa gue bilang arogan? Karena cara mereka pastinya sangat meresahkan netizen dan juga warganet, geng. Apalagi videonya viral tuh, karena mereka di situ nggak ada dialog halus dulu gitu loh, geng. Mereka datang itu pun nyelonong, nggak izin dulu kepada yang punya warung nih, karena mungkin menurut netizen mereka merasanya udah diizinkan gitu loh, geng. Apa mereka merasa sudah mempunyai wewenang atau merasa sudah diizinkan? Karena mungkin mereka menilai bahwa ada MUI dan juga beberapa petinggi ormas yang sudah menandatangani himbauan terkait larangan membuka warung di siang hari, geng. Pada saat itu, karena kan pada saat itu tanggal 7 Maret ada larangannya tuh, atau keluar himbauannya dari Perda setempat di Kota Garut, yang isinya adalah warung makan itu dilarang buka, geng. Dilarang buka kecuali pada jam 16.00 nih. Jadi di bawah itu jangan tuh, geng. Pokoknya intinya seperti itu tuh peraturannya. Dan karena si ormas ini tahu peraturan itu dan mereka merasa ada campur tangan kali ya, jadi mereka langsung nyelonong aja tuh, geng. Dan itu pun sangat nggak manusiawi lah, ya nggak. Coba aja misalkan kita nih, kita lagi ngopi, kita kondisinya sakit, kita nggak puasa gitu kan, atau kita dalam perjalanan lah, atau kita sedang dalam perjalanan mudik nih, gengs. Kalau dalam perjalanan mudik itu kan boleh, ya nggak, diperbolehkan dalam syariat Islam nih untuk tidak saum atau puasa. Begitupun orang sakit atau sedang PNS atau seorang wanita yang menyusui. Itu kan beberapa golongan yang boleh tidak saum atau puasa, geng. Nah, kalau misalkan mereka nih membuang makanan atau menegur dengan arogan orang-orang yang masuk dalam kategori dibolehkan tidak saum atau tidak puasa, ya pasti mereka dapat dosa lah, ya enggak? Karena kan ini dibenarkan oleh syariat, ya enggak? Kecuali nih mereka udah tahu ini orang yang makan di warung nih nggak puasa karena karena sengaja gitu loh, gengs. Karena mereka nggak mau puasa aja lah, kayak gitu loh, geng. Dan mereka pun sehat secara lahir batin, ya boleh lah, ya enggak? Tapi itu pun pasti menimbulkan pro kontra menurut gua loh. Karena caranya sangat arogan, ya enggak? Kecuali mereka dialog dulu nih, nanya dulu. Tapi di sini gua akan lebih detail membahas Ibu Wakil Bupati ini, geng, yang telah menegur ormas yang viral itu di acara pertemuan kemarin tuh, geng.
pertemuan Wakil Bupati Garut dan beberapa ormas yang sudah viral itu, geng, dan sudah menjelekkan secara nggak langsung kota Garut pastinya lah, dan juga sudah menjelekkan nama Islam sendiri lah pastinya ya, geng. Karena kan belum ada riwayat lah Nabi SAW itu menegur dengan searogan itulah. Pada tanggal 7 Maret tahun 2025 hari Jumat, Ibu Putri Karlina ini selaku Wabub Garut melakukan pertemuan ya, geng, dengan perwakilan ormas yang terlibat dalam insiden tersebut. Insiden tadi tuh, geng, insiden mensweeping warung makan. Dalam pertemuan tersebut, Putri Karlina menegaskan bahwa cara yang dilakukan oleh ormas tersebut tidaklah tepat. Ya pastilah ya, geng. Apalagi di sini banyak warganet yang apa ya, yang nggak terima lah ya, nggak. Lu tahu sendiri lah warganet kalau udah nggak terima pasti bakal meledak-ledak ya, nggak, emosinya, dan bakalan berkomentar terus nih di setiap postingan yang viral itu, gengs. Dan itu merupakan hal wajar lah. Ini ada teguran tambahan lagi nih dari Ibu Wabub ini, geng. Ibu Wabub Garut ini. Mungkin di lain waktu bisa bicara ke rekan-rekannya nih, karena cara mainnya nggak begini, kata beliau. Satpol PP pun juga nggak begini. Terus kalau sekarang viral terus ke nasional nih, Garut ini memang ormasnya gini, nanti orang yang mau investasi ke sini alergi, ujar Putri Karlina. Putri Karlina juga mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dengan cara yang benar nih, geng, agar Garut tidak dicap sebagai daerah yang kurang kondusif. Kurang kondusif itu apa? Jadi nggak nyaman gitu loh, gengs. Nggak nyaman dan juga nggak tentram pastinya lah. Jadi dia nggak mau dicap kayak gitu tuh, geng. Terlebih dalam konteks investasi tuh. Ia khawatir jika isu tersebut terus berkembang, Garut akan dicap sebagai daerah yang tidak ramah bagi investor. Wajar aja lah ya, nggak, gengs. Karena arogan jadi nggak aman, pedagang jadi pada takut. Nah kalau pada takut nih pedagangnya, pastinya investor nggak bakal pada mau lah ya, nggak, menginvestasikan uangnya lah di kota tersebut, gengs. Karena kan kalau misalkan negeri atau kota-kota yang nggak aman tuh jarang ya, nggak, pedagang di situ lah. Mana mau ya, nggak, gimana mau ada pembeli, tempatnya aja udah nggak aman nih. Pasti kan pembeli pun takut pada ke situ ya, nggak. Ya jangan pembeli lah, orang biasa pun takut yang juga segan. Imbasnya menurunnya, nggak, kalau misalkan daerahnya itu terkenal nggak aman dan juga nggak kondusif. Kita lanjut ke nasib si ormas ini, geng, yang sudah viral dan juga sudah secara nggak langsung menjelekkan kota Garut ini, geng. Dalam kesempatan itu, perwakilan ormas Aliansi Umat Islam yang hadir mengakui bahwa kejadian tersebut di luar dugaan mereka. Aduh, ini tuh sebenarnya bukan ini, geng, bukan apa ya, bukan kalimat yang pantas menurut gua kalau dia ngomong kayak gini. Karena ini secara nggak langsung dia itu ngelak, gengs, ya nggak. Dia di sini ngaku katanya di luar dugaan, padahal mereka secara sadar ya, nggak, secara sadar ngelakuin kayak gitu. Padahal mereka dengan sangat lantang, dan pastinya kalau udah lantang tuh sadar ya, nggak. Bahkan di situ juga mereka sampai numpain kopi coba dengan semangat dan juga arogan pastinya. Itu kan pastinya mereka dengan kesadaran yang penuh gitu loh ya, nggak, gengs. Tapi di sini dia ngomong di luar dugaan katanya. Secara nggak langsung kan mereka ngelak tuh. Mereka juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang telah meresahkan masyarakat. Harusnya minta maaf dulu nih, baru mereka sedikit ngelak juga ya, masih dimaklumi lah ya. Jadi ingat kemarin tuh permintaan maaf dari Dirut pengganti ini, geng. Dirut pengganti yang udah terkena kasus korupsi Pertamina itu, geng. Dirut penggantinya ya sama kayak ini nih, ngelak dulu, habis itu baru minta maaf. Bukannya minta maaf dulu ya, nggak. Jadi udah paket lengkap banget tuh, punya udah gede, habis itu ngelak, minta maafnya juga kurang ini, geng, kurang apa ya, kurang ikhlas lah ya, nggak, kurang sepenuh hati ya, nggak sepenuh hati lah, lebih tepatnya kayak gitu loh. Kan pada pertemuan atau konferensi pers kemarin tuh, geng, di Jakarta tuh, gue lupa tanggal berapa tuh, kan Dirut penggantinya ngomong kayak gitu tuh, sebenarnya ini bukan oplosan katanya, ini tuh bukan oplosan, hanya blending segala macam lah, itu hanya bahasa apa ya, bahasa mengelak lah ya, nggak, gengs.
cuman ngelak doang gitu, ngelak secara halus nih. Gue nggak terima disalahin secara apa ya, secara nggak langsung ngomong kayak gitu loh gengs, ya nggak? Gue nggak terima nih gue disalahin nih. Habis itu gue minta maaf lah secara nggak langsung kayak gitu tuh, sama kayak pernyataannya si ormas ini nih. Kami memohon maaf katanya bahwa hal tersebut di luar dugaan kami. Tuh masih ngomong di luar dugaan aja. Mungkin ini teguran buat saya dan rekan-rekan menurut perwakilan ormas tersebut, geng. Ya pasti itu teguran lah, ya nggak? Karena mereka udah nggak pantas, ya nggak? Mereka udah nggak pantas, sangat nggak pantas malah. Dulu aja nih, Rasulullah SAW ketika memasuki kota Taif nih, geng, beliau dakwah di situ. Rasulullah SAW dilempari dengan batu dan juga kotoran sampai beliau itu pada bengkak dan juga mengeluarkan cairan merah, geng. Dan di situ malaikat Jibril langsung datang nih menemui Rasul. Malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, katanya, apa saya balikin aja nih kota Taif nih yang sudah mengeroyok engkau nih ya Rasul? Kata Rasulullah, udah biarkan aja, karena mereka itu nggak paham dan nggak ngerti. Biarkan aja, jangan dibalikkan, kata. Lu bayangin aja misalkan kota itu dibalikin nih, penduduknya jadi apa coba? Ya enggak? Sebegitu apa ya, sebegitu baiknya Rasulullah, gengs. Dan kalau misalkan dia ngaku umatnya Rasul dan ngikuti tata cara Rasulullah, nggak pantas lah, ya nggak? Karena Rasul aja kan udah dianiaya, ya nggak? Udah dianiaya, ditawarin buat balas nih, balas dendam sama malaikat, nggak mau. Sedangkan ini nggak ada apa ya, nggak ada istilahnya, nggak ada problem gitu loh, gengs. Atau lebih tepatnya problemnya belum jelas nih problemnya nih. Nih orang puasa apa enggak nih? Belum ditanya kan, belum diajak dialog secara halus, tapi udah main siram-siram aja, kopinya disiram terus diomelin lagi. Dan gue ada satu pertanyaan nih, geng. Jikalau kalian itu di posisi orang-orang yang ditegur tadi tuh, geng, oleh ormas yang viral itu, yang arogan, apa yang akan kalian lakukan, gengs? Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video gue ini dari menit pertama sampai menit akhir. Dan buat kalian yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya.